Terus ya supaya tidak kaget. Kaget apa? Makin hari semakin berkembang, semakin tumbuh. Betul. Itu yang semakin saya mewujudkan bersyukur. kita sebagai Iya. guru. Luar biasa. Keren sangat. Iya. Oke, selamat pagi Sobat Sparta. Ya, kita berjumpa di program baru kita, program sekolah yang baru sih sebenarnya. Jadi kali ini kita ketemu di podcastnya SMK Negeri 4 Surakarta. Keren gak sih? Tepuk tangan dong. Hey. Jadi kita punya program baru nih namanya podcast. Sementara kita kasih nama Sparta Talks ya, yang artinya kurang lebih ya bincang Sparta gitulah ya. Tapi kalau misalnya Sobat Sparta punya ide, usulan kita mau kasih nama podcast apa, boleh loh ya. Silahkan nanti di kolom komennya, boleh kasih usulan podcastnya kita tuh cocoknya kasih nama apa sih. Nah itu boleh banget ya. Tulis di kolom komen, kemudian jangan lupa kenapa harus nama itu, kasih filosofinya apa. Hari ini kita akan membahas kebetulan event di sekolah kita hari ini adalah Pekan P5. Pasti tahu dong ya, P5 itu apa? Apa tuh? P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kebetulan banget ini hari Jumat, hari terakhir di Pekan P5 kita, dan kita sedang mengadakan gelar karya. Gelar karyanya itu di belakang kita nih ada teman-teman yang lagi mempersiapkan basar. Mereka sudah mulai basar, mereka mulai jualan dari apa yang sudah mereka rancang selama 1 minggu ini. Mau tahu? Ya, kita cari tahu lebih banyak dengan bintang tamu kita hari ini. Di sini ada Bu Rusmini, beliau adalah koordinator P5 di SMK Negeri 4 Surakarta. Kalau SMK pakai K ya Bu ya? P5K ya? Karena kita sedikit berbeda dengan yang lainnya, ada satu kebekerjaan, ya kan? Itu yang membedakan SMK dengan sekolah yang lainnya. Dan hari ini kita juga kedatangan satu tamu lagi, ya. Hai, perkenalan sendiri deh. Kalau ini cantik ya, cosplay gitu ya kan? Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Kusuma dari 11 Kecantikan 1. 11 Kecantikan 1. Kasih tepuk tangan dong. Mana nih ya yang di studio? Hari ini kamu tampil sangat berbeda. Iya. Ini apa ya? Cosplay ya? Iya, cosplay Anya Forger dari Spy X Family. Wes. Siapa tuh? Iya kan? Mungkin pada belum tahu nih. Siapa tuh Anya? Anya anak sekolah yang punya kekuatan super. Kekuatan super. Apa kekuatan supernya? Membaca pikiran orang lain. Membaca pikiran orang lain. Itu boleh juga tuh ya kekuatannya. Kalau kita punya gitu kan ya, bisa tahu kamu ngomong apa. Kalau guru lagi ngajar bisa tahu. Kalau lagi ulangan ya kan bisa tahu jawabannya ya kan. Nyontek. Anya nyontek ya. Tapi itu gak boleh ya. No ya kan. Oke. Kamu berkostum seperti ini hari ini kan pasti ada maksudnya. Iya. Berkaitan dengan kegiatan P5. Nanti kita bahas ya. Boleh ya. Tapi sebelumnya kita ke Ibu Guru Cantik dulu ya kan. Kami biasa menyebutnya Kak Rose. Iya. Halo Kak Rose. Halo juga. Bagaimana kan? Sehat selalu. Sehat selalu. Kak Rose sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan yang pasti bahagia. Bahagia. Kelihatan banget ya kalau Bu Rose ini selalu senyum. Kalau ngomong itu juga selalu senyum. Kelihatan banget kalau hidupnya bahagia. Amin. Amin. Oke Kak Rose. Jadi ini kan kita Pekan P5. Boleh dong diceritakan sedikit apa sih itu Pekan P5? Ya. Di sini untuk P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila khususnya di SMK Negeri 4 Surakarta, di mana di kelas 11 ini tingkatan lanjutan dari kelas 10. Ya. Ya, di dalam P5 ini kita memfokuskan untuk penguatan karakter siswa. Penguatan karakter siswa. Di mana di dalam P5 ini kita terapkan atau kita buat anak-anak itu supaya bisa meningkatkan yang sudah bagus, yang belum bisa menumbuhkan adanya 5 dimensi dari profil pelajar Pancasila, 6 dimensi dari profil pelajar. Oke, Kak Ros, apa tuh dimensinya apa aja ya? Kalau yang P5 ada beriman dan bertakwa,
dan berakhlak mulia, Berakhlak kemudian mulia. bergotong royong, Gotong royong, berkebinekaan global, berkebinekaan global, bernalar kritis, bernalar kritis, mandiri, mandiri, dan kreatif. dan kreatif ya. Ini kelihatan banget dong ya. Iya. Udah ada contohnya nih ya, Iya. anak-anak yang kreatif. Sejauh mana kreativitasnya nanti kita kulik lebih dalam. Oke. Itu P5 ya. Iya. Kalau P5 ini kan salah satu ciri khas dari kurikulum Merdeka. Iya, Ya, betul. yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya ya kan. Dan tempat kita kan sudah 2 tahun ini ya Kak Ros ya, Iya, untuk kegiatan dari kurikulum Merdeka yaitu proyek penguatan profil Pancasila. Nah, ini salah satu produknya ini ya. Anak-anak yang luar biasa Ini, ya. yang menunjukkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya. Iya, betul. Ya, kalau yang tahun ini kita sudah melaksanakan 3 kali Ya, ya, 3 kali kali. pekan P5K. ya. Ya, yang pertama dulu untuk kelas 11 apa ya Kak Ros? 11 kearifan lokal, Mhm. kemudian yang kemarin itu Kepekerjaan, pekerjaan ya. yang mengupas tentang SOP ya, SOP. khususnya untuk membekali anak-anak nantinya terjun ke ke dunia kerja. Betul. dunia industri, dunia usaha, dan ya yang saat ini dilakukan adalah kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya, Jadi di kita mana, ya anak-anak kita menciptakan wirausahawan muda yang tangguh, Yang tangguh. nantinya setelah Wah, selesai dari betul. SMK 4. ya, jadi anak SMK nggak melulu kalau keluar itu langsung kerja di tempat orang ya Kak Ros Iya, ya. betul. Tapi juga harus bisa punya daya untuk berusaha sendiri. Iya. Begitu. Iya. Di situ sudah di dalam 6 dimensi pelajar Pancasila itu sudah terangkum ya, di mana anak-anak SMK nanti di dalam tujuannya ada yang bekerja, ada yang melanjutkan, ada yang berwirausaha, semuanya sudah dibekali dengan karakter yang 6 dimensi. Wah. Nantinya kalau keluar sesuai dengan keinginannya, bisa diharapkan langsung semuanya sudah langsung terbentuk melejit, dan tangguh. Wah, tangguh melejit sesuai Iya. dengan apa yang menjadi keinginan mereka, Betul. cita-citanya mereka, menjadi passionnya mereka. Iya, Wah, sesuai jadi passion mana aja masing-masing. boleh, Iya. bisa Iya, gitu ya, betul, langsung betul. jalan gitu ya Betul, kan. Bu Mer, Iya, betul karena sekali. ini modal gitu ya Bu buat Iya, anak-anak, iya. terutama untuk karakternya Iya, mereka. modal karakternya, Iya. karena yang terpenting nanti kita terjun di dunia usaha maupun dunia industri adalah karakter. Karakternya betul, Iya, itu yang betul. utama. Utama. Iya, kalau hard skill, kemampuan, Nanti keterampilan bisa dipelajari. itu bisa dipelajari Oke, dan iya, belajar betul. sepanjang hayat ya kan. Benar sekali, Di sini iya. dikasih basicnya, dikasih modalnya sampai anak-anak terampil, tapi itu kan masih bisa diasah. Iya, Namanya betul. pengetahuan itu kan dinamis ya Bu. Iya. Berubah setiap waktu pasti ada perkembangan. Iya. Tetapi kalau karakter, nah itu harus sudah dibentuk sejak dini. ya. Betul. Kalau skillnya Mhm. itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari kapan Iya. aja, melalui media apa saja. Benar Tetapi sekali. yang dikuatkan di sekolah ini adalah Iya, karakternya. karakternya. Bagaimana Betul anak-anak ketika mereka ini sinkron sama mapel pilihan kita ya Bu ya sebenarnya. Iya. Di sekolah kita kan ada mapel pilihan melanjutkan, Iya. berwirausaha Bekerja. dan Iya, kepekerjaan. bekerja. Iya. Jadi 3 ini saling melengkapi, sinkron dengan kegiatan proyek Project. P5K. Iya. Betul. BMW. BMW ya. Wah. Apa tuh BMW? Bekerja, melanjutkan kewirausahaan. Iya, Wih, ini keren. ya, keren ya, tahu banget program-program sekolah kita ya. Iya. Dan memang semuanya berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Oke, itu untuk yang kelas 11 kebekerjaan. Kewirausahaan. Sebenarnya kelas 10 juga ada ya. Ada. Karena sekolah kita kan sudah 2 tahun ini PK dan 2 tahun ini sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Iya. Yang kelas 11 ini lanjutan. Iya. Caca, ini tahun kedua ya. Iya. Kamu untuk proyek P5K. P5K. Kesan dulu deh. Kesan selama 2 tahun ini kamu mengikuti kegiatan P5K, apa saja sih yang kamu dapatkan? Yang didapetin itu banyak. Mhm. Soalnya kayak hal baru gitu. Pas zaman SMP kan nggak ada. Betul. Zaman SMP agak ada, apalagi kan itu pandemi ya. Iya. Kalau habis pandemi terus langsung kita ada P5K. Terus kesannya gimana sih? Seru. Seru. Banyak kayak menampung ide kita gitu loh. Mhm. Iya.
Jadi kegiatan itu menampung ide kita, terus kita jadi bebas mau berekspresi gimana pun. Kamu ngerasa gitu ya? Ya. Jadi kamu punya keleluasaan ya? Ya. Keluarin semuanya. Keluarin idenya, potensinya semua keluar, digali. Itu berguna gak sih buat kamu? Berguna banget. Kan seperti yang Bu Rus tadi bilang, berguna buat kita ke depannya, terutama di industri. Betul. Jadi kita juga harus belajar terus, harus serius dalam P5 ini. Biar ya gitu. biar apa ya? Kita nggak kaget ke depannya. Dan karena tema kita itu sebenarnya berkelanjutan, ya kan? Yang pertama itu kan kearifan lokal. Kearifan lokal berarti kan menggali potensi apa sih yang ada di sekitar kita. Ya kan? Kita harus kembali ke akar ya Kak Rus ya. Jadi kalau kita nggak ngerti budaya kita sendiri, apa yang ada di sekitar kita kan nanti jadi kacang lupa kulitnya gitu ya kan. Itu ya temanya yang kearifan lokal kemarin, gimana Kak Ros? Untuk yang kearifan lokal memang kita mengambil kekuatan atau sumber daya yang ada di diri kita, di lingkungan kita ya, terutama kemarin itu ngambil di daerah Solo Raya. Solo Raya. Karena potensi di Solo Raya itu ternyata gede begitu banget besarnya, ya. kadang tidak terpikirkan oleh Betul. kita. Selama itu nggak sadar ya. Yeah. Tapi ketika kita guru pun juga belajar ya, Kak Ros ya. Bener, Kita belajar sepanjang hayat itu. Kalau biasanya kalau pelajaran reguler gitu, anak-anak yang belajar dari kita biasanya. Tapi ketika P5 saya nih, terutama ngerasa saya tuh yang belajar dari anak-anak. Bener itu sekali. tuh mereka luar biasa. Ya, anak-anak diumbarnya melaku loh. Betul. Yang kelas 11 ini itu luar biasa. Mandiri. Itu hasil dari P5. Betul. Kemandirian. Ya, alhamdulillah. Kan? Beneran loh, mandiri. Ini anak-anak ini luar biasa. Dan kerjasamanya luar biasa. Hebat. Iya, jadi kemarin ketika kearifan lokal, kalau Caca, kemarin yang kamu dapetin ketika kearifan lokal apa, Ca? Kearifan lokal kemarin kan berkelompok. Terus kan teman-teman kita kan juga nggak dari Solo aja. Betul. Itu ada teman saya Sasta dari Boyolali. Itu ternyata ada ngejual keripik mawar. Keripik mawar. Ya. Oh, yang dari Musuh itu ya. Oh, jadi mengangkat itu. Iya. Mengangkat keripik mawar. Kenapa bisa mengangkat itu? Idenya dari mana tuh? Karena kan saya juga baru tahu kalau ada yang jualan keripik mawar. Terus ya udah kita ambil terus kita jual. Oh, jadi ujungnya tetap dijual kewirausahaan ya. Wih, keren banget. Kalau nggak gitu kita nggak tahu loh. Itu potensi lokal yang luar biasa. Betul, karena kita jarang kan yang menemui keripik mawar ya. Wih, sayang sekali podcastnya baru sekarang ya. Kalau podcastnya dari kemarin kita bisa tunjukin nih sama teman-teman keripik mawar itu seperti apa. Inilah kita belajar dari murid kita. Betul, itu kita guru tuh belajar dari murid. Kita kan mungkin belum pernah sana. Belum pernah tahu apa itu keripik mawar seperti apa. Kalau seperti ini kita kan jadi sadar ya Kak Nus ya, bahwa pengetahuan kita tuh sebenarnya terbatas sekali. Siapa bilang? Memang benar belajar itu di mana saja dan sepanjang hayat. Iya. Siapa bilang guru cuma jadi tempat belajar, siswa juga jadi tempat belajar guru. Di mana-mana itu ada yang disebut sumber belajar. Sumber belajar, betul. Tidak hanya guru saja yang menjadi sumber belajar, tapi lingkungan kita itu sebagai sumber belajar. Belajar. Nah, di P5 ini kita mengangkat itu. Kita mengangkat bahwa anak-anak pun mereka bisa melejit dengan potensi yang mereka miliki. Itu yang kearifan lokal. Kalau ketika kebekerjaan, apa yang kamu pelajari? Yang kebekerjaan kan itu SOP. Kita belajar kalau di jurusan saya, kecantikan itu harus rapi, harus tidak bau badan, terus berpenampilan menarik. Ya, menarik. Dan banyak lagi. Terus ya supaya tidak kaget. Kaget apa? Ke industri. Industri kan beda-beda. Betul. Terus kita di sini diajari dasarnya. Jadi kan kasih pandangan. Karena kadang-kadang kan kalau misalnya terjun gitu, loh kok yang ini toh. Kok orang koyo pas aku naik sekolah ya kan di sekolah gitu. dilus-lus. Oh, di sekolah dilus-lus. Sayang. Maksudnya setelah dididik biar enggak terkaget-kaget. Iya, kan kaget. Aduh, ternyata gaweane akeh. Aduh, pelanggannya kok macam-macam ya kan. Aduh, peralatannya banyak.
aduh kalau nggak bener saya dapat Gimana? omelan dari Iya. atasan ya kan banyak. Iya. Makanya disiapin di kepekerjaan. Pekerjaan di situ selain SOP kan juga disampaikan juga tentang ketahanan kerja. Betul. Ketahanan kerja itu termasuk fisik, ya fisik kita harus sehat, kuat. Ya, Kemudian secara mental. Nah, ini itu penting yang ya, penting kan? itu. Makanya di P5K ini menyangkut apa ya? Luar dalam. Luar dan dalam, jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Membangun jiwa dan raganya. Ya, betul sekali. Itu kan. Betul. Nah, itu untuk kesiapan anak-anak kita yang nantinya bisa ke dunia usaha, dunia industri itu terjun langsung itu sudah tidak terkaget-kaget, tersyok-syok gitu ya. Iya, tapi penuh dengan percaya dirinya dan tanggung jawab. Betul. Jadi ketika masuk dunia industri, cuman gini, udah pernah. Aku udah tahu. Lanjut jalan, ya kan. Jadi punya kesempatan lebih banyak untuk memperluas potensi diri, begitu. Itu untuk kepekerjaannya. Jadi ini banget ya, ngaruh banget ya. Jadi kamu udah siap nih besok? Sangat siap. Good. Dan yang terakhir ini yang sedang digelar oleh teman-teman kelas 11 ini, mereka sedang menggelar gelar karya hasil dari eksplorasi, mengeksplorasi diri bersama dengan kelompok, mengeksplorasi ide usaha, karena kita memang temanya adalah kewirausahaan. Itu dimulai dari kemarin hari Senin, mereka mengeksplorasi, kemudian melakukan observasi di pasar-pasar tradisional di Kota Solo. Ada 8 pasar ya Kak Ros kemarin ya kita datengin ya. Dari 13 jurusan ini disebar ke 8 pasar tradisional dan mereka langsung terjun ke lapangan. Ada yang melakukan observasi, ada yang melakukan wawancara yang berhubungan dengan ide usaha yang sudah mereka rencanakan di 1 hari sebelumnya. Nah, ini salah satu bentuk eksplorasi. Ya, jadi mereka diberi kesempatan langsung terjun ke lapangan. Kayak kemarin seru banget ya. Seneng nggak sih? Seneng banget. Dari hari Senin ya, Bu? Boleh ceritain. Dari hari Senin itu kita membuat kelompok untuk membuat ide usaha. Ide usaha untuk hari ini, hari Jumat. Terus hari Selasa kita observasi ke pasar, naik BST. Seru. Iya, naik rame-rame. Ini yang menarik adalah, maaf ya nyela ya, karena saya guru pendamping kelas kalian tuh hebat banget loh. Saya nggak ngapa-ngapain, saya cuman kasih tahu besok kita tujuannya tuh pasar Colomadu. Silahkan kalian rencanakan. Dan yang mereka lakukan adalah nggak semuanya pernah naik BST kan? Nggak semuanya tahu loh pasar Colomadu, arahnya, rutenya, nggak semuanya tahu. Tetapi hebatnya Kak Ros, ketika saya bilang besok kita ke pasar Colomadu, yang mereka lakukan adalah mereka riset, cari tahu. Oh, kalau mau ke pasar Colomadu, naiknya yang mana sih? Itu mereka riset sendiri. Oh, kita naiknya ini Bu, koridor 4. Oke, kalau besok kita 13 kelas mau berangkat bersama-sama naik BST, sedangkan di depan tuh haltenya cuma 2, berarti kan gantian. Silahkan bikin sistemnya sendiri supaya berangkat kita tuh teratur. Dan mereka bisa loh bentuk kelompok sendiri, kloter keberangkatan. Kemudian kita kemarin kan kasih aturan maksimal setiap kelompok hanya boleh 2 HP supaya anak-anak benar-benar fokus sama yang dilakukan. Dan mereka bisa loh lakuin itu, bagaimana alur keberangkatannya, berangkatnya jam berapa, dari mana, naik apa, sampai sana yang dilakukan apa, terus kita kumpul di mana, waktu pulangnya naik apa, mereka sendiri yang ngurusin. Saya gurunya ngapain coba? Hanya mendampingi aja, ikut sama anak-anak, mereka jalan loh. Itulah hasil anak-anak P5. Luar biasa. Itu hasilnya. Jadi mereka tuh nggak gagu gitu loh, nggak gagu ketika turun ke lapangan. Oh, saya tuh mau ke sana belum pernah naik, harus gimana? Mereka itu tahu apa yang harus dilakukan. Itu keren banget. Menurut saya itu keren banget. Itu kasih aplaus deh. Aplaus banget buat anak-anak ini ya. Ceritain Cah kemarin. Pas di pasar, naik BST. Terus sampai pasar kita langsung mencar sendiri-sendiri dengan kelompoknya kemarin dengan kelompoknya. Saya ngikutin sih kemarin, bagus sekali kalian. Terus tanya-tanya kepada penjual tentang latar belakang usaha, terus dari kapan, terus harapan buat tokonya itu apa. Terus kita juga minta buat penjualnya ngasih motivasi kepada kita. Oh gitu. Kemarin kebetulan di warung apa tuh, di toko apa tuh, kios apa?
kios plastik sama toko buah. Oh, toko buah dan plastik. Iya. Terus apa yang kamu dapatkan dari sana? Dari toko plastik itu ibunya bilang kalau mau membuka usaha itu harus tekun, harus sabar, dan sabar. Sabar dan sabar. Iya, sabarnya 3 kali. Oh, 3 kali, sampai 3 kali ya. Berarti memang beneran harus sabar. Iya. Oke, terus apa lagi? Yang toko buahnya, ibunya bilang kalau mau usaha itu jangan melihat dari aku dapat untung segini gitu. Jadi harus dijalani dengan ikhlas dan setulus hati. Ikhlas dan setulus hati. Karena cuan itu bukan akhir dari segalanya, ya kan? Memang sih kalau kewirausahaan kita kan memang tujuannya mencari keuntungan ya, tapi sebenarnya itu bukan segalanya. Karena apa yang kalian pelajari di P5 itu sebenarnya pada karakternya, pada bagaimana kamu bisa tahan ketika kamu berwirausaha dengan segala tantangan dan hambatan yang mungkin akan dilalui. Prosesnya itu yang penting. Jadi kemarin pesannya pedagang yang kamu datangi itu apakah berguna untukmu? Iya, berguna. Apa gunanya? Berarti hari ini juga? Jadi kita kan jualan salad buah. Oh, boleh ditunjukkan dong produknya ya. Kamera mana kamera? Ya, di sini. Oh, itu ya produknya kemarin. Ide usaha awalnya. Oh, ini juga ada apa ini? Ini puding ya? Iya. Puding buah juga. Puding buah juga. Ide usahanya, latar belakangnya kenapa? Kenapa kalian mau ide usahanya puding dan salad buah? Karena kan kata Bu Guru harus berkait dengan kejurusan. Sedangkan buah dengan jurusan kecantikan menyehatkan kulit, menyehatkan tubuh juga. Oh, jadi ya sinkron ya? Iya. Oh, ada pudingnya juga loh Kak Ros. Iya. Sudah beli belum tadi ya? Habis ini kita jalan-jalan ke pasar ya. Ada pudingnya, ada buahnya. Seger ya? Seger banget kayaknya. Ini sih kayak gini ya kan. Kayaknya seger banget buat dimakan ini nanti. Masuk kulkas dulu kayak lo enak. Dingin-dingin empuk gitu ya kan. Ini ada hubungannya dengan kompetensi keahlianmu ya. Ada buahnya yang ada vitamin-vitamin bagus buat kulit. Pudingnya kayaknya juga ya. Kemarin kalian presentasi tuh ya. Iya. Pudingnya juga baik, serat. Terus ada kolagennya kayaknya kemarin tuh. Pokoknya semuanya ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Dan hari ini kalian jual, kalian buat satu produk berdasarkan itu untuk kalian uji coba pasar sih ini sebenarnya ya. Harapannya hari ini apa? Harapannya semoga dagangan saya laris. Iya, laris manis Tanjung Kimpul. Yang jual manis rezekinya kumpul. Pas banget ya. Hubungannya ini dengan kostummu apa sih? Sebenarnya tidak begitu terkait. Ya. Tapi kan karena ini animenya baru viral. Terus biar menarik pembeli. Menariknya gimana tuh? Kalau beli boleh foto. Oh. Jadi ini promosinya, teknik marketingnya. Ini bawa kertas juga itu boleh ditunjukin deh. Apa sih tuh? Ini tadi saya datang ke sana udah langsung ditodong sama ini. Ini terinspirasi dari TikTok, Bu. Oh, TikTok. Oh, orang pertama yang ngasih gue 8.000, gue kasih salad buah. Oh, baiklah. Ya, oke. Siapa ini? Ini teknik marketing persuasif ya kalau bahasa Indonesia gitu ya. Persuasifnya. Jadi dengan cosplay ini kan orang akan jadi nilai plusnya dia. Orang akan jadi tertarik untuk beli. Kalau mau beli boleh foto sama cewek cantik. Siapa sih yang nolak ya? Foto sama cewek cantik, gak ada yang nolak dong ya. Ya itu bagus banget. Pastinya. Karena jadi asik ya. Idenya gimana nih? Ya menurut saya anak-anak luar biasa. Luar biasa. Mereka sudah bisa mengeluarkan potensi diri dengan percaya diri. Tapi tetap tanggung jawab di situ, betul. Sesuai dengan 6 dimensi itu 6 semuanya masuk. Tetap, masuk 6 dimensi itu. Betul. Tidak ada selama pelaksanaan P5 itu tidak ada sesuatu yang negatif, semuanya aman-aman saja. Itulah 6 dimensi yang sudah tertanam di anak-anak kita sebagai pelajar Pancasila. Dan kreatifnya semakin hari semakin berkembang, semakin tumbuh. Betul. Itu yang semakin saya menunjukkan bersyukur. Kita sebagai luar biasa.
kita keren dulu dong. sangat. Iya. Barengan. Berarti kita sepakat ya. Ayo tos dulu. Kalau Iya. anak-anak itu luar biasa. Wah, Itu keren. sepakat banget Iya. ya. Jadi 6 dimensi masuk ya kan? Ya. Iya. Oke, jadi hari ini kegiatan P5 berakhir untuk pekan P5K kita di tema kewirausahaan. Iya. Nanti masih ada lagi? Insya Allah ada. Masih ada lagi ya. Temanya apa? Kita tunggu Rahasia. saja. Surprise ya, nanti Iya kita dong. jalani. Anak-anak ini masih tetap akan kita gali potensinya, kita tunjukkan bahwa mereka itu anak-anak yang mampu dan hebat ya. Ya, Kita siap. tunggu di P5K selanjutnya. Iya. Caca, terima kasih sudah hadir hari ini. Terima kasih kembali. Setelah ini kami doakan dagangannya laris manis ya. Udah cantik-cantik semuanya, menguntungkan walaupun bukan keuntungan yang jadi poin utama, Iya. tetapi kalian mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari apa yang sudah kalian kerjakan. Oke, sip. Kak Ros, terima kasih hari ini sudah bergabung dengan Sparta Talk. Ya, kita seru-seruan bareng. Terima kasih atas informasinya dan sukses untuk P5K untuk yang akan datang. Terima kasih Yes. Bu Mer yang cantik. Ada yang mau disampaikan? Tetap semangat. Aha. Salam P5. Oh, salam P5. Oke Sobat Sparta, jadi hari ini podcast kita membahas tentang kegiatan P5 dengan tema kewirausahaan di kelas 11. Dan tadi kita sudah menggali banyak informasi, udah tahu banget tuh kegiatan P5-nya kita tuh apa sih, dan apa yang didapatkan oleh teman-teman kita yang melaksanakan kegiatan ini. Yang pasti namanya belajar itu kan seumur hidup ya. Kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, tidak terkungkung ruang, tidak terkungkung orang, tetapi kita bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita ketika kita mau maju, mau berpikir kritis, bergotong royong dan berkolaborasi dengan orang lain, dan tentunya tetap yang utama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian podcast kita hari ini. Sparta Talks kita akhiri. Sampai jumpa di Sparta Talk selanjutnya. Bye-bye. Dadah. Thank you.